Allah memang tidak menyuruh orang itu untuk jangan minta dunia, enggak, tapi dikasih jalannya, dikasih urutannya agar orang itu mau berpikir. Nah, kenapa? Agar orang itu paham bahwa dunia ini melenakan sebenarnya. Dikasih nanti lena, dikasih mamanya dia berdoa minta kepada Allah Ta'ala, kemudian oleh Allah Ta'ala dikasih. Allah mengasih ini sebenarnya juga dilihat dia berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu sedulur beriman dan Ustadz Danu fans di seluruh Indonesia dan dimanapun. Jangan lupa like, share, subscribe di channel ini untuk mengikuti kajian ilmu tauhid dan akhlak mulia Rasulullah SAW bersama Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita hidup di dunia ini memang harus mengerjakan apa yang ada di dunia. Betul ya. Mengerjakan apa yang ada di dunia. Umpamanya seorang ibu, dia hamil, dia harus merawat anaknya, itu harus dikerjakan. Anaknya lahir, dia harus menyusui, itu harus dikerjakan. Anaknya mulai besar, dia beri pendidikan, ya boleh pendidikan, dididik sendiri boleh, dididik sama orang lain yang boleh. Intinya pendidikan yang baik ya, baik dulu. Nah, ini hal yang memang harus dikerjakan di dunia. Standar kebutuhan hidup lah gitu Pak. Standar kebutuhan hidup normal. Normal ya. Betul. Nah, semua ini harus kita kerjakan. Itu sebenarnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Walaupun seorang ibu dia mau nyusui, walaupun nyusui itu baik, tapi pakailah dengan asma Allah, Bismillah. Kan gitu ya, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu akan lebih baik lagi dan itu insya Allah akan menjadi amal soleh. Nah, seperti itu, mamanya ibu, bapak mengantar anaknya sekolah, berdoa. Mudah-mudahan anaknya menjadi soleh atau solehah, cukup itu aja. Kalau nanti dimohonkan agar anak itu pintar, biasanya soleh atau solehah itu lupa. Rata-rata orang itu lupa yang seperti itu. Dianggap soleh ataupun soleha nggak ada kaitannya sama kepintaran ya? Iya. Iya. Nggak ada itu. Padahal yang namanya pintar itu udah haknya Allah Ta'ala aja. Gimana itu maksudnya haknya Allah Pak? Ya hanya Allah itu dia dididik atau tidak dididik itu Allah akan memberikan kepintaran masing-masing. Dimana orang itu kepintarannya memang berbeda-beda. Itu Allah aja. Jadi tidak ada secara spesifik itu seorang itu pintar itu ya memang ada ya spesifik pintar ada, tetapi kayak umpamanya Newton, kayak umpamanya apa namanya EMC kuadrat itu Einstein itu kan ya, itu Allah aja yang mengizinkan agar semua hal yang ada di dunia itu saling berhubungan terkait dan sebagainya itu Allah atas izin Allah. Nah, pada saat seseorang sudah mulai berjalan, kemudian yang pintar, kemudian dia bekerja, kemudian orang yang mulai bekerja ini punya keinginan pengen punya jabatan direktur. Betul. Kan gitu ya. Kemudian yang satu, temenmu satunya pengen punya istri cantik. Nah, pertanyaan saya ke kamu adalah, kamu pengen apa? Pengen ridho Allah aja deh. Ridho Allah. Ya, ridho Allah itu kan banyak ya. Banyak. Kalau kamu duduk di sini, itu sepertinya itu memang semua atas izin Allah. Tapi pada saat kamu ada di rumah, apakah yakin ridho Allah itu ada di rumah kamu? Saya tidak bilang iya atau tidak. Intinya adalah belajar dari keadaan. Nah, kalau kamu yang kamu inginkan ridho Allah, berarti kamu harus belajar dengan keadaanmu. Sehingga yang kamu ucapkan, saya menginginkan ridho Allah, berarti bagaimana dengan keluarga kamu? Bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan istrimu? Dengan anak-anak, saya baik-baik aja, kan begitu kalimatnya. Baik-baik aja itu sebenarnya orang asal ngomong. Tapi yang jelas bagaimana mendidik anak sehingga masih ada di dalam relnya syariat Islam. Bagaimana mendidik istri yang masih ada di relnya syariat Islam. Ya, nah, pada seseorang itu mencari jabatan, pada seseorang itu menginginkan istri yang cantik, pada seseorang itu menginginkan jadi menteri,
pada seseorang menginginkan jadi bupati atau wali kota atau gubernur atau kekayaan atau yang apa-apa banyak gitu, atau kekayaan yang banyak dicari. Ini sebenarnya kalau kalimat ini sebenarnya hubud dunya. Jadi seseorang yang sudah menginginkan mencari itu adalah cinta dunia. Tapi ada orang yang belum bisa dikatakan cinta dunia. Gimana nih? Umpamanya ada nih seorang wakil wali kota baru. Dia umpamanya bilang saya hanya ingin membereskan jalan dari pejabat-pejabat yang lama yang memang malah menjadikan kota ini carut marut. Nah ini belum tentu dikatakan hubud dunia, karena dia sudah punya tujuan. Niatnya sudah beda. Tetapi kalau temenmu ingin jabatan direktur utama, lah kan nggak ada. Saya ingin, kan nggak ada deh. Jadi direktur niatnya lillahi ta'ala gitu. Ada. Nah ini tetap itu dikatakan hubud dunya. Gitu ya. Jadi harus berhati-hati kalau tujuannya hanya jabatan atau harta. Itu hati-hatinya adalah belum tentu kamu itu diberi beneran itu mampu. Kita harus berhati-hati dengan dunia yang kita cari. Kalau Allah itu menceritakan dalam surat Al-Isra ayat 18 itu bahwa kalau seseorang itu menginginkan dunianya atau sekarang itu akan diberi oleh Allah Ta'ala yang dikehendaki bagi orang yang dikehendaki, tapi nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah Allah memang tidak menyuruh orang itu untuk jangan minta dunia Anda, tapi dikasih jalannya, dikasih urutannya agar orang itu mau berpikir. Nah, kenapa? Agar orang itu paham bahwa dunia ini melenakan sebenarnya. Dikasih nanti lena, dikasih mamanya dia berdoa minta kepada Allah Ta'ala, kemudian oleh Allah Ta'ala dikasih. Allah mengasih ini sebenarnya juga dilihat dia berdoa. Nanti saya akan nyumbang, nanti akan saya sedekah, saya akan banyak sedekah. Nah itu nanti dikunci banyak sedekahnya. Nanti saya akan menegakkan agamamu ya Allah. Nanti dilihat kalimat demi kalimat itu. Nah itu biasanya orang nggak mampu karena dia udah bersumpah di hadapan Allah yang dia sendiri itu untuk diri sendiri ini aja dia itu sumpahnya belum tentu dijalani. Apalagi di hadapan Allah. Jadi dia itu sebenarnya merayu Allah tapi dia dolim untuk dirinya sendiri. Jadi orang itu relatif tidak kuat. Kalau ada orang menginginkan harta, biasanya imannya itu lemah. Orang kalau sudah menginginkan harta, imannya lemah. Insya Allah seperti itu. Karena apa? Ya kan? Insya Allah. Karena kalau imannya kuat, dia akan takut ayat yang tadi Al-Isra 18. Dia akan berpikir, gimana caranya ya? Saya memang membutuhkan harta, tetapi kalau saya itu menginginkan dengan minta pada Allah Ta'ala, nanti besok masuk neraka. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya dia oke, saya serahkan aja sama Allah Ta'ala, yang penting saya ikhtiar. Jadi ikhtiar inilah dilakukan setiap saatnya niatkan karena Allah Ta'ala. Jadi kalau niatnya ikhtiar tersebut karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala bersih, halal, thayyib. Nah insya Allah mudah-mudahan berkah, kan begitu yang dicari. Nah bagi orang-orang yang meminta dunia itu dia sudah nggak kuat imannya. Dia sudah capek untuk melarat, dia sudah capek untuk fana harta lah. Jadi kita harus memahami, belajar hati-hati, meminta itu belajar hati-hati. Kalau momennya kepepet boleh sih, kalau memang memohon, mohonlah yang normal. Ya Allah, aku lagi tidak nyaman dengan harta, aku makan menipis, aku mohon kepadamu ya Allah, tuntun, beri petunjuk aku untuk mendapatkan harta-harta yang halal, yang thayyib, yang cukuplah untuk kehidupanku sehari-hari. Amin. Dan mudah-mudahan dengan kecukupan harta tersebut bisa menjadikan kuatnya imanku dan ketakwaanku kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Boleh, tapi ingat ya, jadikan kuat sama iman sama ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan hanya cuma minta harta saja, tetapi kalau harta itu digelontorkan doa itu setiap saat, berarti orang ini imannya luntur, dia sudah
dia ada keinginan kuat. Nah, itulah nafsu. Itu nafsu, apapun yang dikerjakan kalau bentukannya kuat seperti itu nafsu. Jadi dia nanti biasanya nggak akan bisa, nggak akan kuat. Nah, di titik inilah kita harus belajar apa yang kita inginkan dari dunia. Apa saja. Keinginan punya mobil, hartanya belum ada tapi keinginan megang mobil itu, kemudian dibaca-bacain. Pengen punya rumah bagus, ada rumah bagus dipegang. Maksudnya dibaca-bacain apa? Ya udah dibaca-bacain. Nah itu yang ngapain kan gitu ya. Kalau itu doa mana? Bacaan itu ada nggak doanya di titik itu? Kan gitu, berarti itu ada nafsu. Nah tapi bagi seseorang yang dia dalam berikhtiar itu serahkan sama Allah Ta'ala, dia senantiasa ingat. Jadi bahwa kita sebagai seorang Islam, selesai kita itu sholat, disuruh oleh Allah Ta'ala bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Jadi pada saat kita itu faham tentang itu, oh berarti kita memang tahu ayatnya, ya sudah bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Carilah terus rezeki yang halal dan thayyib. Persoalan nanti Allah itu mau memberikan pas, cukup sekali, banyak, itu Allah, bukan kita yang menginginkan, tapi Allah. Nah dengan seperti itu, kalau Allah yang memberikan, kita ngerti semua kebaikan, semua nikmat itu dari sisi Allah Ta'ala. Jadi walaupun rizki itu besar, tapi kita nggak merasa punya rizki besar. Ya ada, kita tahu ini rizki, ya tahu ini besar, tapi tidak merasa kita besar. Sehingga pada saat dititipi rizki yang besar itu, tidak ada keinginan untuk pamer, tidak ada keinginan untuk ujub, ria umpamanya, bangga, bahkan sombong, enggak. Nah di titik itulah iman seseorang itu tertata. Wajar kalau Allah itu menitipkan rizki yang cukup besar, itu wajar. Makanya bagaimana cara kita mengetahui orang-orang itu hubud dunia, itu kelihatan apa yang dia cari. Kita bisa berpikir kok tentang pola berpikir mereka masing-masing, sehingga kita tahu, oh dia hubud dunia, saya belajar tidak. Nah, makanya bagaimana kita tidak hubud dunia, memang harus belajar. Punya anak pintar, jangan dianggap anak itu dididik kita. Enggak. Anak pintar diakui punya kita, nanti ada anak yang tidak pintar. Nah, kan gitu. Ayo akui, mau nggak kamu? Nggak mau dia anak siapa? Anak tetangga misalnya, kan gitu ya. Ustaz, tadi Ustaz banyak menjelaskan tentang hubud dunia, yang cinta akan dunia. Itu biasanya di masyarakat tuh oleh orang-orang kelas menengah ke atas gitu. Adakah hubud dunia yang dimiliki oleh orang yang miskin, Ustaz? Sama. Contohnya, Ustaz. Ini saya kasih contoh, tapi bukan saya merendahkan. Kan dulu saya kan dari Jogja. Nah, Jogja itu kan sering jalan dan sebagainya. Dan banyak saya dengar, walaupun tidak setiap saat, tapi banyak saya dengar itu. Ada kadang-kadang itu temen yang memang kenal itu ngobrol nih ya, temen ini kayuh becak lah. Boleh dikategorikan kelas bawah lah ya. Ya ngayuh ya, bukan becak motor nih, ngayuh nih. Nah, dia cerita, wah aku kemarin dapat uang banyak nih. Dari mana? Aku nganter tamu dari sini. Ini nih uang nih, saya kayuh becak saya nganter tamu, dan aku masih kuat sampai sekarang. Dan saya nggak cuma ini dok, sebelumnya sama, tapi masih kuat. Nah ini gimana nih, kamu gimana? Nah itu sering. Nah ini walaupun tidak kelihatan itu hubud dunia dalam arti yang ini, itu nanti muncul. Kenapa? Nah tanya, kamu dapat berapa? Aku dikasih 1 juta sama itu. Nah, padahal ngayuh becaknya sebenarnya nggak sampai. Nah 1 jutanya dikeluarin, nih uangnya. Pamerin. Nah itu kan kelihatan walaupun itu kelas kecil, ya. Seperti itu. Nah banyak hal yang ya mirip-mirip seperti itu. Pamannya ada, mohon maaf nih teman-teman yang memang kondisinya memang lagi diizinkan oleh Allah Ta'ala agak kurang, kemudian
anaknya keterima salah satu instansi yang hebat lah istilahnya. Ini kan diceritain anaknya hebat, ini itu. Nah itu kan cerita itu pada saat dia diterima sampai 5 tahun 10 tahun itu cerita itu masih aja ada. Nah itu juga sama. Jadi lupa bahwa semua itu dari Allah Ta'ala. Cuma memang kita tidak bisa menyalahkan secara langsung karena bisa aja dari sisi agama kurang, jadi beliau ya begitulah. Tapi ini tetap banyak kondisi seperti itu. Berarti hubud dunia itu sifat Ustaz ya? Itu sifat karena nafsunya, bukan materi ya? Belum tentu materi seperti itu. Dan memang umpamanya nih, saya punya teman saya punya anak. Dia cerita, wah anak saya kemarin dikeroyok 4 itu semuanya jatuh semua. Nah dilihat daripada saat bicara itu kan ketahuan bahwa dia banggain anaknya. Seperti itu. Kemudian dia cerita yang dulu itu anak saya yang itu ini yang dulu ini. Nah itu juga banyak kasus yang seperti itu. Jadi enggak cuma dimiliki kelas atas karena jabatan, karena harta yang banyak, enggak. Kelas bawah pun sama. Jadi bagaimana caranya kita? Cuma memang yang kelas bawah itu tidak terlalu inilah ya, tampak karena kita melihatnya kan agak kasihan sehingga nggak terlalu tampak. Tapi yang tampak itu kan yang di berita itu kan yang begitu-begitu. Jadi ya seperti itulah istilahnya. Jadi kayak kebutuhannya sama, kalau dia itu sering muncul di TikTok, sering muncul di YouTube, sering muncul di TV, dekat orang-orang yang terkenal namanya. Nah, dia itu dengan tidak sengaja memunculkan hubungannya dia sendiri, cinta dunianya itu dengan ngomongnya ngawur, kacau, merasa dirinya dibutuhkan oleh orang lain. Kan seperti itu kan hubungannya juga sama. Nah, di titik ini kita tidak bisa melihat apakah hubud dunia itu ada di orang menengah atas atau bawah, semuanya sama. Berarti cinta dunia itu mencintai segala sesuatu yang tidak membawa ke akhirat yang baik ya, Ustaz ya? Iya, jadi cinta dunia itu beda dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau cinta kepada Allah Ta'ala, dunia itu dia biasa. Dia punya istri, ya alhamdulillah disyukuri, biasa aja. Mau istri yang baik, cantik, dia syukuri, nggak perlu dibangga-banggain. Atau istri yang memang dia punya biasa-biasa aja, ya biasa, dia tetap syukuri. Atau yang memang istri yang tidak biasa, dia tetap syukuri. Tidak ada yang hebat, semuanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Nah di titik-titik itu kan kita harus memahami bahwa itulah yang namanya cinta Allah daripada cinta istri. Kalau cinta istri kan ketahuan setiap harinya ngomongnya bagaimana, itu kan ketahuan. Ini sama istrinya kayaknya cinta banget ini, jadi saya sudah kelihatan dari sisi cara bicara dan sebagainya, sehingga cinta kepada Allah Ta'alanya itu relatif agak kurang. Saking cinta sama istri salah juga disenengin aja gitu ya. Senengin aja, iya benar itu, benar. Makanya di situ hubungannya itu di situ. Gitu ya. Kalau memang istri salah ya dinasihatin, kalau suami salah ya ditegur baik-baik, kan seperti itu. Kalau anak salah ya tegur baik-baik. Kalau salahnya itu mirip seperti kita orang tuanya, ya kita yang berubah. Kalau anak itu kan anak kita, nggak mungkin keluar dari genetik kita, kan seperti itu. Ya harus ditegur baik-baik, anaknya diajari. Kemudian kita juga berubah, tidak seperti itu lagi, kan harus ada cara untuk menyayangi. Itulah kalau memang ada seseorang seperti itu, ini dia cinta pada Allah Ta'ala. Dia tahu anaknya salah, dia tegur baik-baik, dan dia tahu salahnya anaknya itu seperti saya, dan dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dia lakukan itu, itulah namanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Sebaliknya anak salah didukung cinta dunia itu ya. Cinta dunia itu namanya, kan gitu ya. Nah itu kebalikannya. Nah itu cinta dunia apapun bentuknya, membanggakan sesuatu di dunia yang sebenarnya unsurnya adalah bangga, bukan unsurnya adalah Allah. Nah itu termasuk hubud dunia apapun bentuknya. Pak Ustadz, itu kan tadi Pak Ustadz bilang banyak-banyaklah mengingat Allah agar beruntung, kan gitu Pak Ustadz.
Apakah keuntungan pertama itu kuatnya iman, Pak Ustadz? Beruntung itu sebenarnya tujuannya adalah akhirat. Oh, di akhirat. Ya, beruntung itu tujuannya adalah akhirat, bahwa besok di akhirat itu beruntung. Kalau di dunia itu senantiasa ingat kepada Allah. Perilakunya perilaku cita contoh Rasulullah. Kemudian ibadahnya kita mencontoh sunnah Rasul. Nah, seperti yang lain-lain kita kerjakan, terus kita kerjakan, dan itu ada tuntunannya, ya, kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan itu benar-benar namanya zikrullah. Nah, itu dikerjakan. Itu kan nggak bisa dikatakan habis itu untung, kan nggak ada. Betul. Keuntungan dalam mengerjakan yang dekat kepada Allah Ta'ala, yang bentuknya itu harta, itu kan Nggak kelihatan. nggak tahu gitu. Kan gitu ya, nggak tahu gitu loh. Nah, tapi kalau Allah bilang agar kamu beruntung, itu berarti ini nanti di akhirat. Nah, akhiratnya apa? Insya Allah itu dimasukkan dalam surga. Makanya ingat kepada Allah Ta'ala itu dari sebagian teman-teman dan saudara kita itu dengan zikrullah, zikir ya, boleh, nggak ada masalah itu. Memuji. Ya, memuji Allah. Nah, bagi teman yang sudah mulai paham, zikrullah itu ingat kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan amalan-amalan dari apa? Namanya dilarang untuk gibah, ya jangan gibah. Dilarang untuk tidak suuzon, ya dilarang untuk suuzon, ya kita tidak suuzon. Kemudian kita dilarang untuk berkata kasar, ya nggak berkata kasar. Kenapa kamu seperti itu dimaki-maki? Sebenarnya kamu itu kan mampu. Kenapa kamu nggak lawan? Karena Allah aja sayang. Karena dia hanya maki-maki, nggak mungkin mukul. Insya Allah ya saya diam aja. Kalau dia mukul, kan insya Allah saya bales lah. Paling tidak kalau dia mukul saya menghindar. Kalau dia mukulnya sekali, dia diem, ya sudah saya nggak mukul, kan begitu aja. Dia cari kesempatan agar itu berpahala walaupun dipukul gitu loh. Padahal orang yang memukul orang lain tanpa sebab, hanya nafsunya ingin mukul, hanya nafsunya karena dia ingin dilihat oleh orang dilihat oleh orang lain, itu disegani biar kelihatan ini, kelihatan itu. Orang yang memukul orang lain sama itu besok amal solehnya nol juga itu di akhirat. Jangan dianggap itu main-main, nggak bisa. Jadi orang preman yang asal-asalan seperti itu udah boleh. Nah, berarti mending preman di jabatan, nggak boleh juga sama. Intinya nggak boleh aja yang seperti itu. Jangan masalah di jalan nggak boleh, di atas juga nggak boleh sama. Nah, insya Allah kalau memang kita memahami, itulah yang harus kita kerjakan. Belajar untuk memahami bagaimana cinta dunia itu kemudian kita nggak usah lakukan, kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena dengan seperti itu rizki-rizki baik itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa memukul, hobinya memukul orang lain biar dia kelihatan hebat, biar ini besok di akhirat dia tetap akan merugi. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sehingga dalam keseharian kita belajar untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala, kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Kuatkan ketakwaan, kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, pahami membaca Quran, kemudian baca tafsirnya. Mudah-mudahan itu bisa menguatkan keimanan kita pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.